Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa syaraitu sholati utawi pira-pira syarat te salat. Qabla dukhuli ing dalem sedurunge manjing fiha ing dalem salat iku khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. Sekarang fasal tentang beberapa syaratnya sholat. Maksudnya itu syarat sahnya sholat. Ya, orang harus menetapi syarat ini. Kalau tidak menetapi syarat ini ya tidak sah sholatnya. Nah, sebelum orang melakukan sholat harus sudah menetapi syarat-syarat yang ada. Emang yang namanya syarat itu sebelum masuk dalam perkara itu. Ya, qabla dukhuli fiha. Jumlah syaratnya sholat itu ada 5 perkara. Ini maksudnya syarat sahnya ya. Kalau yang kemarin syarat itu wujubi sholati, itu syarat wajibnya sholat. Orang wajib melakukan sholat ketika menetapi syarat-syarat tersebut. Nah, sekarang syarat sahnya sholat dalam artian kalau tidak ditetapi maka tidak sah sholatnya. Itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah toharatul a'dha'i, rupane sucine piro-piro anggota. Anggota minal hadasi saking hadas wan najasi lan najis. Yang pertama adalah anggota badan bagi orang yang melakukan sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Hadas itu entah itu hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil berarti kan dia sebelumnya melakukan perkara yang membatalkan wudhu, kencing, berak, kentut, kepegang, bersentuhan dengan lawan jenis yang tidak mahram, ya kayak begitu. Itu kan berarti orang hadas kecil. Hadas besar juga maksudnya orang harus suci dari hadas besar juga ya, hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas besar itu ya seperti perkara yang mewajibkan mandi, entah itu karena keluar mani sebab hubungan intim, ya jima, atau bahkan ya karena haid, nifas, ya suci dari haid, suci dari nifas. Ketika perempuan sudah suci ingin melakukan sholat, itu harus mandi terlebih dahulu untuk menghilangkan hadasnya haid, hadasnya nifas. Itu dengan catatan kalau dia ada alat untuk dibuat sesuci. Ya misalkan kalau wudhu berarti ada air, mandi berarti ada air. Kalau nggak ada air berarti kan dia harus tayamum ya sebagai pengganti dari wudhu ataupun mandi. Nah, kalau nggak ada air atau debu ya, maksudnya nggak ada air dan debu, kedua alat sesuci itu nggak ada sama sekali, air dan debu. Seperti contoh kalau orang dikurung dalam penjara, nggak ada air, nggak ada debu di situ, atau di pesawat contoh. Nah, bersucinya bagaimana? Ya langsung sholat saja. Dia langsung melakukan sholat saat itu tanpa harus bersuci terlebih dahulu, bersuci dari hadas. Dan di lain waktu dia mengulangi lagi sholatnya ketika sudah menemukan alat untuk bersuci, yaitu air ataupun debu. Dan suci dari najis ya, najis maksudnya yang tidak dima'fu. Kemarin dalam pembahasan najis itu kan sudah diterangkan ya, najis ada kalanya yang ma'fu fis sholat, dimaafkan dalam sholat. Ada kalanya yang ma'fu fil ma', dimaafkan dalam air. Mungkin itu bisa dibuka kembali dalam videonya jika lupa. Nah, anggota yang harus suci dari najis itu meliputi badan, pakaian, dan tempat. Berarti badan, seluruh anggota badannya orang yang mau melakukan sholat itu harus suci. Pakaian
Yang dimaksud pakaian dalam bab sholat ini adalah apapun yang dia bawa. Ya, apapun yang dia bawa. Misalkan walaupun tidak bergerak, walaupun jika mau sholli, orang yang melakukan sholat itu bergerak, tapi pakaian yang dia bawa itu tidak bergerak. Kayak apa itu? Ya misalkan, contoh, orang sholat memakai rida atau serban yang panjangnya itu sampai 10 meter. Ya, dia pakai. Yang ada di situ suci semua. Cuman di ujung ridanya, paling ujung, itu ada najisnya. Nah, maka itu tidak boleh. Harus suci semua karena menyambung dengan apa yang dia bawa, yaitu rida itu. Rida atau sorban gitulah. Apapun yang masih menyambung pada anggota badannya yang dia bawa, maka itu harus suci karena dianggap pakaian. Terus tempatnya juga harus suci. Tempat yang ia injak saat berdiri, saat rukuk, tempat yang terkena lututnya saat dia sujud, saat dia duduk, tempat yang dia buat sujud, yang terkena tangannya, yang terkena dahinya, ya, itu harus suci semua. Terus syarat yang kedua adalah wasatrul aurati, dan menutup aurat. Maksudnya adalah menutup warnanya aurat ya. Kalau kulitnya warna coklat, kalau rambutnya warna hitam, berarti kan harus tertutup warna dari aurat itu. Tidak boleh perkara yang dibuat menutupi aurat, kayak sarung, kayak mukena, kok dari barang yang transparan, yang tembus pandang, atau contoh kayak plastik seumpama, dibuat sholat, dibuat nutupin aurat pakai plastik yang bening, itu kan tembus, transparan, ya tidak boleh. Pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat itu harus tidak tembus pandang, tidak transparan, begitu. Nah, sekarang berbicara tentang aurat. Aurat dalam sholat, ya sekarang yang dibahas tentang aurat dalam sholat bagi lelaki itu anggota di antara pusar sampai lutut. Kalau perempuan, ya seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu kalau dalam sholat, dan wajib ditutupi. Kalau tidak, ya tidak sah sholatnya. Bagi lelaki sih mudah, tapi bagi perempuan harus menutupi itu ya. Praktek memakai mukena yang benar itu bagaimana? Nah, coba buat perempuan itu harus lebih teliti lagi. Rambut, bagian atas, bagian samping, hati-hati, jangan sampai ada yang kelihatan. Bagian bawah janggut harus tertutup karena tidak termasuk area wajah. Ya bisa dicari sendirilah tentang bagaimana untuk memakai mukena yang benar sehingga bisa menutupi aurat bagi perempuan saat melakukan sholat. Nah, sekarang kalau aurat di luar sholat, kalau kita berbicara tentang aurat, biasanya di fikih pembahasan tentang aurat itu ada dalam bab sholat dan juga ada dalam bab nikah. Aurat dalam bab sholat itu maksudnya perkara yang haram terbuka, yang haram diperlihatkan, atau apa, perkara yang wajib ditutupi lah gitu, yang wajib ditutupi. Kalau aurat dalam bab nikah itu perkara yang haram dilihat. Nah, sekarang aurat ketika orang berhadapan dengan sesama jenis, lelaki di hadapan lelaki, perempuan di hadapan perempuan, atau lelaki dan perempuan berhadapan yang tunggal mahram,
maka auratnya itu antara pusar sampai lutut. Itu. Kalau di hadapan lawan jenis yang tidak mahram, maka lelaki wajib menutupi aurat antara pusar sampai lutut. Ya. Kalau perempuan berarti wajib menutupi seluruh badan ya. Kalau perempuan memang ada perbedaan pendapat antar ulama. Aurat perempuan di luar sholat ketika berhadapan dengan lelaki yang bukan mahram, ada yang mengatakan itu auratnya seluruh anggota badan. Ada pula yang mengatakan seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, cuman ketika memandang lawan jenis, bagi lelaki memandang sesuatu apapun dari lawan jenisnya, itu hukumnya haram. Begitupun sebaliknya, bagi perempuan memandang sesuatu apapun dari lelaki yang bukan mahram, walaupun memandang wajahnya ya, apalagi yang lelakinya ganteng, malah tambah haram itu. Nah, itu harus diketahui. Walaupun auratnya lelaki itu antara pusar sampai lutut, tapi perempuan haram memandang lelaki walaupun hanya memandang wajahnya. Gitu. Itu harus diketahui ya. Nah, itu ketika aurat ketika berhadapan dengan lawan jenis. Nah, sekarang kalau orang lagi sendirian di kamar misalkan, ya nggak ada satu orang pun yang melihat dirinya, apakah orang itu wajib nutupi aurat? Tetap wajib. Lah, dia kan sendirian di kamar, nggak ada orang lain, tetap wajib. Orang itu wajib menutupi aurat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sendirian di dalam kamar. Nah, sekarang kalau aurat fil khalwah, dalam pembahasan fikih itu namanya fil khalwah, yang dalam persepen ketika sendirian, auratnya lelaki yaitu su'ataini, dua kemaluan, maksudnya ya kubul dan dubur, alat kelaminnya itu sama anusnya. Berarti lelaki wajib sempakan kalau berada di dalam kamar, setidaknya menutupi anggota kubul duburnya itulah, karena itu wajib. Bagi perempuan juga begitu. Bagi perempuan ketika dia sendirian, ya, aurat perempuan ketika sendirian tak ada orang sama sekali, itu auratnya antara pusar sampai lutut. Anggota antara pusar sampai lutut, berarti dia haram kalau hanya pakai celana pendek walaupun dalam kamar sendirian. Nah, zaman sekarang nggak usah di dalam kamar, di jalan raya aja banyak yang pakai celana pendek gitu kan. Ya biarin aja, mereka udah tahu hukum, ya mau gimana lagi kan. Kecuali ketika ada hajat, ya, saat sendirian ada hajat untuk membuka aurat. Contoh mau mandi tanpa membuka aurat, masih kalau lelaki masih sempakan, kalau perempuan harus pakai celana panjang atau sarung, kan nggak enak ya, nggak nyaman. Ada hajat untuk membuka aurat, nah itu baru boleh. Kalau nggak ada hajat untuk membuka auratnya, ya tidak boleh, tetap wajib menutup aurat walaupun keadaan sendirian. Terus bilibasin kelawan pakaian tohirin kang suci, ya seperti tadi ya, harus seluruh anggota badan harus suci dari najis, hadas dan najis. Begitupun tidak hanya anggota badan saja harus yang suci dari najis, namun pakaian yang dia pakai, begitupun tempat yang dia gunakan untuk sholat harus suci semua dari najis. Terus wal wuqufu lan manggon
ala makanin ing atase panggonan tohirin kang suci. Berarti tempat yang dia gunakan harus suci. Ya, ketika dia berdiri, rukuk, saat duduk, sujud, itu harus suci semua tempatnya itu. Wala ilmu lan ngerti bidukhulil waqti kelawan melebune waqtu. Dan syarat sholat yang selanjutnya adalah harus tahu. Tahu maksudnya yakin. Yakin bahwa sudah masuk waktunya sholat. Dia harus yakin. Tidak boleh hanya sekedar keraguan dalam hati, oh ini sudah masuk waktunya apa belum ya, masih ragu-ragu, masih mendilema, ya tidak boleh. Ya, dalam fikih itu ada yang namanya yakin, ada yang namanya zonnon di bawah yakin, ada yang namanya syakon, ragu. Kalau yakin itu keyakinannya sudah 100%. Terus zonnon itu keyakinannya batas 75%. Kalau syakon, ragu, berarti yakinnya hanya 50%. 50% yakin, 50% enggak. Gitu, dilema. 50-50. Nah, kalau zon atau prasangka, dia sudah ada ijtihad. Biasanya dalam fikih kata-kata zonnon itu terus ada kata ijtihadun. Ya. Zonnon kan prasangka, terus ijtihad itu maksudnya apa? Niti-niti, meneliti. Ya. Contoh, ketika sudah masuk waktunya sholat, dia belum ada keyakinan, ya. Cuman ada sebuah alamat. Alamat itu ya pertanda. Dia meneliti atau ijtihad. Nah, dengan dia berijtihad, meneliti, lalu menimbulkan sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itu yang namanya zonnon. Misalkan dia membuka jam. Oh, ini sudah masuk waktunya zuhur atau belum ya? Dia membuka HP 2 terus tambah jam dinding seumpama lah. HP pertama dia buka, oh zuhur jam 11.42 seumpama. Terus di HP yang kedua dibuka juga sama jam segitu. Terus dia lihat jam yang ada di dinding juga sama. Ya, ijtihad lewat sekedar itu juga bisa. Yang penting dengan adanya dia ijtihad tadi bisa menimbulkan adanya keyakinan bahwa itu sudah masuk waktunya sholat, bahwa ini sudah masuk waktunya sholat gitu. Makanya keyakinan atau prasangka bahwa sudah masuk dalam waktunya sholat itu harus ada. Tidak boleh hanya masih berdilema atau belum ada keyakinan sama sekali, salah persepsi atau bagaimana. Ya, ini sudah masuk waktunya zuhur atau belum ya? Nggak tahu, yang penting sholat aja. Ya nggak boleh. Walaupun pada kenyataannya sudah masuk waktu zuhur, tapi dia nggak ada keyakinan bahwa sudah masuk waktu zuhur, ya tetap nggak boleh, tidak sah. Karena hal itu termasuk rukunnya, syaratnya sholat. Gitu. Terus wasti kebalul kiblati lan madhep kiblat. Rukun sholat yang selanjutnya, yang terakhir adalah menghadap ke arah kiblat. Ya juzu. Untuk menghadap kiblat itu dengan dada ya. Orang sholat kan wajib menghadap kiblat. Terus yang menghadap itu apanya? Dadanya, bukan wajahnya, bukan kakinya, bukan tapi dadanya. Terus ketika ruku, sujud, yang menghadap kiblat itu yang mana? Kepalanya, ya, punggungnya, begitu. Jadi ketika dia berdiri, wajah noleh ke kanan, ke kiri, itu tidak sampai membatalkan, tapi makruh.
Cuman kalau dada kok sampai bergeser, dia noleh-noleh, dada sampai bergeser, yang tadinya menghadap ke arah kiblat, malah menghadap ke arah mana? Ke arah utara atau ke arah barat laut. Contoh, ya itu membatalkan sholatnya. Terus waya juzu lan wenang tarkul kiblati apa ninggal madhep kiblat fi halataini ing dalam tingkah loro. Dan tidak menghadap kiblat itu diperbolehkan hanya dalam dua hal. Yang pertama fi syiddatil khaufi ing dalam sholat banget wedi. Sholat ketika berada dalam peperangan. Ya. Zaman dulu kan orang masih ada peperangan, zaman para sahabat antara Islam dengan orang kafir. Nah, walaupun perang itu tetap harus sholat. Bahkan perangnya itu kan untuk tujuan meluhurkan agamanya Allah. Di antara tujuannya ya, ialah anti kalimatillah, untuk syiar, untuk menegakkan sholat. Mereka tetap melakukan sholat walaupun sedang bacok-bacokan atau sedang itu perang lah. Nah, itu namanya syiddatil khaufi. Nanti ada babnya sendiri ya. Dan itu boleh untuk meninggalkan menghadap kiblat. Untuk tidak menghadap arah kiblat itu boleh. Orang sedang dalam kondisi perang mau menghadap kiblat ya sangat sulit pasti. Terus wafin nafilati lan ing dalam salat sunnah fis safari ing dalam lelungan elar rohilati ing atase tumpaan. Dan tidak menghadap arah kiblat itu juga diperbolehkan dalam sholat sunnah. Sholat sunnah ketika berada dalam perjalanan, lagi pergi, sedang pergi kemana? Ya, intinya keluar dari kampungnya. Jadi tidak harus disyaratkan masafata qasrin atau perginya itu harus sudah memenuhi jarak yang diperbolehkan untuk qasr sholat, itu tidak. Di sini diterangkan yang penting dia pergi, sudah dianggap musafir, sudah dianggap safar. Ya minimal melewati kampungnya lah, melewati baladnya. Kalau berada di kendaraan, naik motor, naik mobil, itu dia boleh untuk melakukan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Ya sambil nyetir motor, nyetir mobil, boleh. Dia takbir, baca fatihah, rukuknya ya agak dingklok sedikit ya. Terus sujudnya ya lebih didingklokkan lagi, tapi jangan terlalu dingklok, nanti malah motornya nabrak orang nanti. Ya diperkirakan sendiri, itu bisa untuk dipraktekkan, tapi harus memenuhi syaratnya sholat semua ya. Harus suci dari hadas, harus suci dari najis pakaian yang dia gunakan, harus menutup aurat. Hanya saja dia diperbolehkan untuk tidak menghadap arah kiblat, hanya itu saja. Ya segitu dulu. Wallahu a'lam bishawab.